Selamat datang di Desa Curah Lele, sebuah desa yang dikenal dengan luasnya hamparan hijau persawahan dan kaya akan keanekaragaman hayati dan budayanya. Desa Curah Lele merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Secara geografis, desa ini berada di sebelah utara Kecamatan Balung yang berbatasan dengan Desa Curah Malang, Kecamatan Rambi Puji. Luas wilayah desa ini mencapai 604.480 hektar yang terdiri dari 3 dusun. Dusun Kerajaan Kidul, Dusun Kerajaan Tengah, dan Dusun Karangpakem. Desa Curah Lele ini berdiri pada tahun 1907 Masehi, yang semula desa ini merupakan bagian dari desa tetangga, yakni Desa Gumelar, yang berada di sebelah timur Desa Curah Lele, sebagai salah satu desa binaan sebelum dimekarkan dan hingga akhirnya pada tahun 1908 menjadi desa mandiri. Berdasarkan cerita saksi sejarah, dahulu tinggal para sesepuh bernama Cantu, Marodo, dan Dimun, dan kemudian ketiganya dikenal sebagai pembabat pertama desa ini. Nama Curah Lele sendiri diambil karena kondisi wilayah desa ini pada mulanya merupakan sebuah wilayah yang luas, yang di dalamnya terdapat curah-curah, rawa-rawa, dan empang yang pada saat itu dihuni banyak ikan lele, sehingga pada akhirnya nama desa ini diberi nama Desa Curah Lele. Seiring dengan perkembangan zaman, rawa-rawa, empang, dan curah-curah tersebut dialihkan menjadi lahan persawahan sebagai lahan produksi pertanian yang dapat ditanami padi, jagung, dan beberapa jenis palawija lainnya hingga bertahan sampai saat ini. Desa Curah Lele memiliki luas wilayah pertanian mencapai 518.700 hektar, sehingga bidang pertanian merupakan salah satu ikon dan sumber utama mata pencaharian masyarakat yang dapat menopang kemandirian dalam hal pangan. Tentu saja ini merupakan anugerah yang tak terhingga dan patut disyukuri dengan nikmat Tuhan. Sebagai ungkapan wujud rasa syukur masyarakat atas hasil pertanian, maka masyarakat Desa Curah Lele setiap tahun rutin mengadakan kegiatan sedekah hasil bumi, dan pemerintah desa juga mendukung agenda. Di sisi lain juga terdapat usaha sentra kerajinan tusuk sate. Para pengrajin ini tersebar di 3 wilayah, yakni Dusun Kerajaan Tengah, Dusun Kerajaan Kidul, dan Dusun Karangpakem. Permintaan dari usaha ini tidak hanya hadir dari wilayah Jember saja, tapi juga dari beberapa wilayah tetangga lainnya, semisal Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Bahkan ada juga yang hadir dari wilayah luar Jawa, seperti Sumatera dan Bali. Dalam pemasarannya, para pengrajin menjual dalam skala besar maupun eceran. Dalam jumlah besar, kurang lebih 1 kuintal, sedangkan dalam jumlah eceran perbungkus berisi 500 batang tusuk sate, dengan kisaran harga Rp12.000. Sektor pendidikan dan sosial budaya juga menjadi salah satu potensi dari Desa Curah Lele. Adanya beberapa lembaga pendidikan pesantren sebagai lembaga pendidikan formal keagamaan berbasis salaf telah berkontribusi besar bagi desa ini. Pesantren-pesantren tersebut meliputi: pertama, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Azhariyah; kedua, Pondok Pesantren An-Nuriyatul Hidayah; 3. Pondok Pesantren Mambaul Barokah; 4. Pondok Pesantren Darul Hikmah; 5. Pondok Pesantren Sunan Giri; 6. Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati; 7. Pondok Pesantren As-Siddiqi;
8 Pondok Pesantren Al-Maghfirah. Dari 8 pondok pesantren tersebut, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Azhariyah merupakan pondok tertua yang ada di Desa Curah-Lele. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Aziz Ismail atau lebih dikenal dengan Kiai Haji Nismaddin. Sedangkan pondok pesantren lainnya pada asalnya merupakan cikal bakal dari bermulanya Kiai mengajar dengan sistem langgar atau surau, hingga kemudian didirikan menjadi pondok pesantren. Keberadaan pesantren dalam sejarahnya telah banyak berkontribusi besar pada Desa Curah-Lele, utamanya dalam pengembangan akhlak dan bidang keagamaan masyarakat Desa Curah-Lele, sehingga generasi Desa Curah-Lele dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter dan religius, serta siap mengabdi kepada masyarakat. Kedepannya, besar harapan keberadaan pondok pesantren di Desa Curah-Lele selain menjaga identitas kebudayaan, khususnya dalam bidang pendidikan dan keagamaan, di sisi lain dapat menjadi destinasi pesantren yang tidak hanya karena banyaknya pesantren, tapi juga kuatnya menjaga nilai-nilai dan tradisi, sehingga menjadi benteng dan moralitas di masa mendatang. Dalam bidang seni dan budaya, masyarakat Desa Curah-Lele tetap mempertahankan seni pencak silat yang merupakan warisan dari budaya leluhur. Saya sebagai salah satu pemuda yang sampai detik ini masih punya semangat, saya berharap ke depan anak muda ini harus kembali ke desa. Ayo bangun desanya ini. Potensi-potensi yang ada selama ini patut kita kembangkan. Kita coba gali apa yang kurang potensi-potensi itu, dan bagaimana kita memformulasi gagasan dan ide kita nanti akan bermanfaat terhadap peningkatan potensi-potensi yang telah ada sebelumnya.